Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, yang menyertai kami, yang memberikan keselamatan, damai sejahtera, bahkan berkat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, keberhasilan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau Allah yang menggandeng kami, menuntun kami, membawa kami pada setiap kemenangan dari setiap perjuangan kehidupan kami. Hari ini kami datang mau menaikkan puji syukur kami kepada-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau disukakan melalui puji-pujian yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Cu Yesus ayo. Cu Yesus ayo. Cu Yesus aini. Cu Yesus aita. Sencipta semua. Cu Yesus ayo. Cu Yesus aini. Cu Yesus aita. Sencipta semua. Tuhan memberikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penolong. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya.
perkenananmu ya teguhkan hati. Sebab Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Besar Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi kita katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Kami melewati semuanya Tuhan. ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dan sempurna. Kekayaan, rahmat, dan kasih karunia Allah yang dinyatakan. Sehingga kami boleh menikmati karya keselamatan, menikmati pemeliharaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Biarlah kami boleh terus meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau layak disembah, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang terbatas ini. Pakailah untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah. Bukan hanya mengubahkan hidup kami, tetapi menguatkan kami semua. Roh Kudus, pimpin pemberitaan firman Tuhan. Di dalam hati kami boleh dipenuhi dengan firman. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah karena kami rindu dan siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Dan kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang diberikan untuk saya boleh sampaikan, yaitu semuanya adalah kasih karunia. Mari kita boleh baca kalimat ini dengan semangat ya. 1, 2, 3. Semuanya adalah kasih karunia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya mengajak kita baca ayat 1 sampai 3 dulu. Nanti baru kita lanjutkan di dalam pembahasan. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya.
karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat dari tema ini semuanya adalah kasih karunia. Ada dua pertanyaan penting yang mau kita renungkan. Yang pertama, bagaimana keadaan manusia yang ada di luar dan di dalam Kristus. Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat 3 ini tadi adalah kondisi keadaan dahulu manusia yang berada di luar Kristus. Dari ayat 1 sampai ayat 3 saya tampilkan di sini ya, keadaan dahulu di luar Kristus. Tentunya penerima surat ini, ya, surat Efesus ini adalah orang-orang percaya pada waktu itu. Dahulu keadaan mereka itu sudah mati. Tentunya mati di sini adalah mati secara rohani. Terpisah dari Allah karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mereka hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Mereka menuruti jalan dunia ini, sehingga dikatakan di sana sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa itu. Bahkan Paulus juga berkata, kami pun, kata Paulus, kami pun dahulu itu sama seperti kamu. Kami juga terhitung di antara mereka. Karena apa? Karena kami hidup dalam hawa nafsu daging. Kami hidup apa? Kami hidup menuruti kehendak daging. Pikiran kami ini juga dulu jahat, kata Paulus. Sama seperti mereka yang lain, orang-orang Yahudi yang lain. Artinya semua manusia, ya, dulu di luar Kristus keadaannya itu sudah mati. Kalau dikatakan sudah mati itu artinya memang tidak lagi bisa menolong dirinya sendiri. Dalam keadaan yang memang sudah tidak berdaya sama sekali keadaannya. Sehingga tidak ada peluang sedikit pun seseorang yang sudah mati ini untuk bisa menyelamatkan dirinya, untuk bisa menolong dirinya. Dan dia ada di dalam keberadaan yang sudah mati itulah. Itulah keadaan orang-orang yang ada di luar Kristus. Kalau dulu barangkali kita belum percaya kepada Yesus, kita belum mengenal Yesus, kita berada di luar Kristus, sesungguhnya kondisi dan keadaan kita pun sama, yaitu kita sudah mati karena pelanggaran dosa-dosa kita, kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu daging, kehendak daging, dan hidup dalam pikiran yang jahat. Mengikuti jalan dunia ini. Karena memang kalau kita tahu di kota Efesus pada waktu itu kota yang sangat maju, kota pelabuhan yang sangat terkenal, bagaimana banyak pendatang di sana, ada kuil Dewi Artemis di sana, ada penyembahan berhala di sana, ada pelacuran bakti di sana, ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada di kota Efesus itu. Sehingga kalau orang-orang memang berada di luar Kristus, betul-betul mereka hidup dalam pimpinan kedagingan hawa nafsunya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10,
Ini kondisi keadaan orang-orang yang ada di dalam Kristus. Saya bacakan mulai dari ayat yang keempat. Tetapi, ada kata tetapi ya, sangat bertolak belakang dari ayat-ayat sebelumnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya. Wah, ini kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Belum selesai ya, titik koma, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Lalu ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bersyukur ada keadaan sekarang jemaat Efesus, Paulus dan orang-orang yang percaya. Keadaan sekarang mereka di dalam Kristus, yaitu apa? Menerima kekayaan rahmat, kasih karunia, kasih-Nya yang besar dan yang luar biasa. Kekayaan rahmat-Nya itu, kasih-Nya yang begitu besar itu, dan kekayaan anugerah-Nya itu tidak ditahannya, tetapi dilimpahkannya kepada umat-Nya, diberikannya, ya, dinyatakannya, dilimpahkannya melalui karya yang besar yang dinyatakan oleh Allah itu. Maka keadaan orang-orang yang ada di dalam Kristus dikatakan di sana, Allah telah menghidupkan kita memperoleh keselamatan. Sekalipun mereka tadi itu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran itu, dan orang-orang yang dalam kondisi seperti itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, kasih-Nya yang begitu besar itu dilimpahkannya. Sehingga oleh karena Kristus, dalam pengorbanan Kristus, Allah telah menghidupkan kita. Luar biasa. Kita memperoleh keselamatan. Sebagai manusia yang sudah mati secara rohani tadi. Manusia yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, ini adalah gambaran ketidakmampuan, gambaran ketidakberdayaan. Untuk menolong diri pun tidak bisa, untuk menyelamatkan diri pun tidak bisa. Manusia dalam keadaan tersebut perlu campur tangan orang di luar dirinya, sesuatu kuasa di luar dirinya, perlu pertolongan di luar dirinya. Dalam hal inilah kita melihat peranan dari kekayaan kasih karunia Allah itu yang mampu menyelamatkan. Dan dikatakan dalam bagian ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman ini adalah percaya kepada Yesus Kristus seperti yang diungkapkan di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu menegaskan di sana. Ya. Efesus pasal 1 ayat 7. Dalam Kristus nyata pemberian Allah, yaitu keselamatan yang dianugerahkannya. Jadi keselamatan itu dianugerahkan Allah, sebab keselamatan kita merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Dengan darahnya kita beroleh penebusan
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa sungguh luar biasa Allah dalam kekayaan rahmat-Nya. Allah memiliki kekayaan kasih karunia-Nya. Bahkan kasih Allah itu begitu besar. Semuanya itu dilimpahkannya. Allah tidak menyelamatkan kita oleh karena. Tetapi Allah menyelamatkan kita kendati pun. Sekalipun. Jadi kebaikan Allah yang tidak sepantasnya kita peroleh. Bukan karena kemampuan dan hasil usaha kita. Tetapi semua karena kebaikan Allah yang berlimpah. Ayat firman Tuhan berkata tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah, ya, Theo, Tudoron, ya, bahkan itu juga diterjemahkan itu hadiah pengorbanan karena pemberian Allah. Kalau kasih karunia itu memakai kata karis, ya, kasih karunia juga anugerah, kemurahan. Ini semua menggambarkan kebaikan Allah yang berlimpah. Oleh sebab itu, semuanya adalah kasih karunia. Sebagaimana tema kita pada hari ini. Semuanya adalah kasih karunia. Kalau Bapak Ibu melihat ada satu lirik lagu ini sangat dalam sekali maknanya tentang kasih Allah itu yang tak terduga, betapa kayanya rahmat dan kasih-Nya. Tahu lagu ini ya? Kendati dawat selaut. Itu dawat itu tinta ya. Langit pun jadilah kertas. Dan tiap batang pun kalam. Dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasihku, laut dawat akan kering, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Kasih Allah, betapa kayanya, betapa luar biasanya. Kalau mau ditulis kasihku itu laut dawat akan kering dalam ungkapan lagu ini. Langit pun tak akan muat. Sebab rahmat-Nya itu begitu kaya. Kasih Allah itu begitu besar. Dan itulah yang dilimpahkannya bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus menerima kekayaan kasih karunia Allah. Sehingga menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memperoleh bagian dalam sorga. Kalau istilah dibangkitkan juga berkaitan dengan baptisan itu artinya orang-orang yang lahir baru dalam Kristus, mereka hidup baru bersama dengan Kristus. Tetapi ada kebangkitan suatu hari nanti, itu juga satu pengharapan bagi orang yang ada di dalam Kristus dan memperoleh bagian dalam sorga yang kekal.
Artinya Paulus menekankan juga peranan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam Kristus itulah nyata pemberian Allah. Ada keselamatan yang dianugerahkannya oleh karya penebusan Kristus. Maka ada pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu tulisan yang saya kutip di sini. Tulisan dari Arthur Bennett ini tentang Kristus dari salib di Golgota. Gelombang demi gelombang kasih karunia menerpaku. Oh, gelombang kasih karunia Allah itu ada di dalam kehidupannya dalam ungkapan ini. Salib di Golgota itu mengatasi dosaku. Tanpa Dia semuanya hanyalah murka dan api yang menghanguskan. Tanpa Kristus semuanya hanyalah murka dan api yang menghanguskan. Dalam tulisan ini, di dalam Dia semua adalah kasih semata dan peristirahatan jiwaku. Luar biasa ungkapan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita mau melihat bagian yang kedua yang terakhir. Bagaimana respon dan sikap orang percaya yang telah menerima keselamatan karena kasih karunia Allah itu. Bagaimana respon dan sikap orang percaya? Kalau kita melihat ada di dalam ayat tadi itu, ayat 8 dan ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya saya mau tegaskan dalam bagian ini. Respon orang percaya itu, ini ya, mulai dari kata ini, semuanya adalah kasih karunia. Jangan memegahkan diri, tetapi hiduplah dengan penuh syukur dan penuh rasa terima kasih dan memuliakan Allah dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi dikatakan pemberian Allah itu juga dimaknai dalam sebuah hadiah pengorbanan yang diberikannya. Kalau saya mau gambarkan ketika kita menerima hadiah, ketika Bapak Ibu menerima sebuah hadiah, mungkin macam-macam reaksi atau respon kita ketika kita menerima hadiah itu. Barangkali ada orang yang berkata, Pak, Bapak orang baik. Lalu mungkin ada orang yang berkata, berapa hutang saya, berapa yang harus saya bayar ya untuk hadiah yang Bapak berikan itu. Tentunya tidak pas ketika orang menerima hadiah, lalu dia mengungkapkan, ya berapa hutang saya yang harus saya bayar. Tetapi ada respon yang baik kalau kita mau kaitkan dengan bagian firman Tuhan ini. Salah satunya ialah berterima kasih kepada sang pemberi hadiah itu. Mengungkapkan rasa terima kasih. Kalau jemaat Efesus pada waktu itu tentunya beragam respon mereka. Kalau ada orang yang menganggap melakukan hukum Taurat itu menyelamatkan, maka Paulus pun menegaskan melakukan hukum Taurat itu pun tidak bisa menyelamatkan. Keselamatan itu hanyalah anugerah Allah dan kasih karunia Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ketika berita Injil disampaikan, orang meresponnya dan percaya kepadanya sehingga mereka menerima dalam keselamatan itu, memperoleh keselamatan itu. Barangkali ada orang yang setelah menerima keselamatan mencoba dan mengupayakan jalan keselamatan yang lain. Termasuk mungkin barangkali mengupayakannya dengan melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya. Atau ada orang yang
Setelah menerima keselamatan, mereka menambahnya. Atau ada orang yang setelah menerima keselamatan, mereka bermegah diri. Itulah sebabnya dalam bagian ini, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Tetapi biarlah melalui hal itu, kita boleh hidup bersyukur, berterima kasih, memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya, yang terakhir. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah buatan Allah, ya, atau mahakarya Allah. Kita ini adalah milik Allah. Bahkan ditambahkan lagi, bukan hanya buatan Allah, bukan hanya mahakarya Allah, tetapi di dalam Kristus kita diciptakan atau kita lahir baru dalam Kristus, diciptakan dalam Kristus. Makanya kalau kita melihat formulanya di sini, mulai dari karena kita ini ya buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Sehingga kita boleh menerima keselamatan itu dan kita menjadi umat tebusan Allah. Setelah itulah baru ada formula itu, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Berbuat baik itu bukan untuk memperoleh keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama, hiduplah untuk pemilik Allah, pemilik hidup kita. Kita ini buatannya. Kita ini mahakaryanya. Oleh karena itu hiduplah untuk pemilik kita. Sebab kita adalah milik Allah. Jika Allah menganggap kita itu sebagai mahakaryanya, buatannya, maka kita tidak akan sembarangan dengan hidup kita. Kita tidak akan memperlakukan sembarangan dengan hidup kita. Karena apa? Karena kita menyadari, oh saya ini buatan Allah, saya ini mahakarya Allah. Bahkan kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 14, penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi kita ditebus supaya kita menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan yang luar biasanya itu kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada karya keselamatan dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi ciptaan baru. Bukan lagi seperti keadaan dahulu di luar Kristus ayat 1-3 itu. Yang hidup dalam pelanggaran dan dosa. Yang hidup mengikuti jalan dunia. Yang hidup dalam hawa nafsu, daging dan pikiran yang jahat. Bukan. Sekarang kita yang diciptakan dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Oleh karena itu hiduplah sebagai ciptaan baru. Yang hidup berjalan bersama dengan Kristus. Kalau kita mau mengutip dari pernyataan Paulus yang lain di dalam Roma 12 ayat 2. Orang-orang yang ada di dalam Kristus itu tidak serupa dengan dunia ini. Kalau kehidupan orang-orang yang ada di kota Efesus, orang-orang di luar Kristus yang hidup dengan segala hawa nafsu kedagingan, maka orang-orang yang ada di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, mereka tidak serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini juga saya mau tegaskan bahwa sikap kita yaitu melayani Kristus.
Efesus pasal 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi keselamatan yang kita peroleh bukan semata-mata untuk keuntungan kita sendiri, tetapi untuk melayani Kristus, untuk melayani Allah, untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan, sehingga memperluas Injil kerajaan Allah. Nyatalah kalau kita melihat dalam bagian akhir ini, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Kalau kita melihat dalam terjemahannya itu, dalam beberapa makna yang bisa dipetik darinya, yaitu ada buahnya. Ada perbuatan yang baik dan berguna. Sehingga orang-orang yang menjadi buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, yang menjadi umat ketebusannya, mereka hidup dalam pekerjaan yang baik. Ayat 10 itu tadi menegaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita diselamatkan. Barulah setelah itu nyata sikap perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita bukan untuk memperoleh keselamatan. Artinya kalau kita melakukan pekerjaan baik, kalau kita menyatakan pengorbanan, kalau kita menyatakan pelayanan, dan apapun yang kita perbuat, kita akan melakukannya tentunya dalam semangat pengorbanan karena ada kemurnian di dalamnya. Sebab kita sudah menerima kebaikan Allah. Kebaikan bukan untuk mendapatkan kebaikan, tetapi karena kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kita menyatakan kebaikan itu. Saya tutup dengan pernyataan, ada sebuah anonim yang dikutip dalam John Lauren, ya. Dikatakan di sini adalah, aku menangis di malam pekat. Mengapa? Dalam anonim ini, aku menangis di malam pekat karena sukar untuk melihat. Sebab demi menolong orang aku telah buta. Namun tak pernah sekalipun terbersit perasaan menyesal walaupun sedikit. Aku tidak menyesal. Sekalipun karena menolong itu aku buta. Karena telah berbuat baik kepada sesama. Artinya Bapak Ibu, dalam keimanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, biarlah kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita menyatakan kebaikan itu dalam kemurnian. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya boleh mengundang para pelayan, boleh maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya adalah kasih karunia. Di dalam Dia Allah telah menghidupkan kita dan menyelamatkan kita. Semuanya adalah kasih karunia. Oleh karena itu jangan memegahkan diri, tetapi hiduplah dengan penuh syukur dan penuh rasa terima kasih dan memuliakan Allah. Hiduplah untuk pemilik kita, hiduplah sebagai ciptaan baru, layanilah Kristus dan lakukanlah pekerjaan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian, besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kasih Tuhan. Slide-nya boleh ditampilkan. Haleluya, renungkan firman Tuhan, bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri
menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Nya tercurah. Mari angkat tanganmu, katakan besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Terima kasih buat kebesaran, rahmat, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang dilimpahkan melalui Kristus. Kami boleh diselamatkan, kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu, dan kami boleh hidup sebagai ciptaan yang baru. Dan biarlah kami menjadi umat ketebusan-Mu yang boleh merespon dan terus melangkah dengan kehidupan yang nyata melalui perbuatan kami, sebab kami adalah umat ketebusan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah hari ini hidup kami dipenuhi oleh Tuhan dengan rasa terima kasih, ucapan syukur, sukacita, sebab keselamatan yang luar biasa dianugerahkan bagi kami. Kami tidak bisa membalasnya, tetapi biarlah kami boleh hidup bagi Sang Pemilik itu, sebab Allah adalah pemilik hidup kami, dan kami yang sudah diciptakan baru dalam Kristus Yesus hidup sebagai ciptaan yang baru. Dan biarlah kami hidup mengabdi kepada Allah, melayani Kristus, membangun tubuh Kristus, dan hidup dalam pekerjaan yang baik, buah yang nyata melalui kehidupan kami. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk terus melangkah dalam pimpinan Tuhan seumur hidup kami. Berkatilah jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Allah Tritunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.